Mari kita bahas inti utama yang sudah Anda nantikan. Kita awali dari dasar-dasar dulu, agar seluruh informasi tersaji dengan jelas, terstruktur, dan mudah dipahami tanpa meninggalkan keraguan sedikit pun di benak Anda. Pertama, mari kita lihat landasan resmi dari kenaikan gaji dan dana rapel pensiunan. Sebelum membicarakan kapan pencairan akan dilakukan, penting bagi kita untuk memahami alasan utama pemerintah menetapkan kebijakan ini. Banyak pensiunan sering bertanya, kenapa kenaikannya baru sekarang? Apa dasar pemerintah menaikkan gaji pensiun ini? Apakah ini keputusan mendadak atau sudah dipersiapkan sejak lama? Faktanya, pemerintah sudah beberapa tahun terakhir secara intensif meninjau kembali struktur gaji bagi ASN, TNI, dan POLRI, termasuk manfaat pensiunannya. Ada kekhawatiran yang mendalam bahwa nilai manfaat pensiun yang diterima sudah tidak seimbang lagi dengan biaya hidup sehari-hari, khususnya setelah melewati masa pandemi. Misalnya, inflasi tahunan untuk biaya kesehatan dan kebutuhan pokok terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pemerintah berpandangan bahwa para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun kepada negara tetap harus memperoleh penghargaan dan kesejahteraan yang layak. Selain itu, dalam rapat kabinet yang baru saja dilaksanakan, Presiden dengan tegas menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan pensiunan adalah bagian integral dari paket kebijakan reformasi birokrasi yang lebih besar. Jadi, ini bukanlah keputusan yang muncul tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari rencana besar pemerintah. Penegasan ini kemudian mendorong kementerian-kementerian terkait untuk segera menyusun perhitungan kenaikan secara teknis, menyesuaikan data pensiunan, melakukan sinkronisasi dengan Taspen dan Asabri, serta menyusun jadwal resmi pencairan dana rapel. Dengan memahami latar belakang yang kuat ini, Anda akan lebih mudah menghindari informasi yang simpang siur. Misalnya klaim bahwa kenaikan ini hanya sementara, atau rapel diberikan karena alasan politik. Itu sama sekali tidak benar, karena kenaikan ini sudah dirancang dalam jangka waktu yang lama dan pencairannya dilakukan setelah mekanisme hukumnya siap secara menyeluruh. Selanjutnya, siapa saja yang berhak menerima rapel kenaikan ini? Poin ini sering membingungkan banyak orang. Ada beberapa kategori penerima manfaat pensiun, dan perlu diketahui bahwa tidak semuanya dihitung dengan cara yang sama. Mari kita uraikan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pensiunan ASN, mulai dari golongan I hingga golongan AMBAL, sepenuhnya tercakup dalam kebijakan kenaikan ini, termasuk pensiunan pejabat fungsional, struktural, dan pegawai daerah. Tidak menjadi masalah apakah pensiun Anda bersifat normal, dipercepat, atau atas permintaan sendiri, semuanya tetap masuk dalam kategori penerima. Pensiunan TNI, kenaikan berlaku untuk seluruh purnawirawan militer dari semua pangkat, termasuk penerima tunjangan veteran yang perhitungannya didasarkan pada gaji pokok terakhir. Pensiunan Polri, yaitu seluruh anggota pensiunan Polri mulai dari Tamtama, Bintara, hingga perwira tinggi juga termasuk. Ahli waris pensiunan juga termasuk dalam kategori penerima. Banyak yang bertanya, jika pensiunan sudah meninggal dunia, apakah keluarganya tetap menerima kenaikan dan rapel? Jawabannya ya. Selama dokumen kepesertaan masih aktif dan status hukum penerima manfaat tidak berubah. Ahli waris yang dimaksud bisa pasangan sah, anak yang memenuhi persyaratan, atau pihak yang tercantum secara resmi dalam SK pensiun. Pensiunan non-ASN yang terdaftar di Taspen atau Asabri juga akan mendapatkan penyesuaian. Beberapa pegawai honorer di masa lalu tercatat dalam sistem ini dan sebagian dari mereka juga berhak atas kenaikan. Bagaimana perhitungan kenaikannya dilakukan? Ini adalah aspek yang seringkali tidak dijelaskan secara rinci. Banyak media hanya menyebutkan persentase kenaikan, padahal kenyataannya proses ini lebih kompleks dan adil. Pemerintah menggunakan rumus penyesuaian berjenjang. Semakin lama masa kerja Anda, semakin tinggi nilai penyesuaiannya, dan semakin tinggi golongan terakhir, maka formula penilaiannya juga ikut berubah. Pensiunan aktif dan ahli waris memiliki struktur manfaat yang berbeda. Nilai rapel sendiri dihitung dari selisih gaji lama dan gaji baru, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan periode tertunda.
Sebagai contoh sederhana, anggap seorang pensiunan golongan IA dengan masa kerja 28 tahun menerima pensiun 3 juta rupiah per bulan. Setelah penyesuaian, misalnya naik menjadi 3.200.000 rupiah, maka selisih per bulan menjadi 200.000 rupiah. Jika rapel dihitung untuk 6 bulan terakhir, maka 200.000 rupiah dikalikan 6, hasilnya adalah 1.200.000 rupiah. Ini hanyalah ilustrasi. Setiap pensiunan akan memiliki angka yang berbeda tergantung pada golongan, masa kerja, jenis pensiun, status ahli waris, dan struktur perhitungan yang digunakan oleh Taspen atau Asabri. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk selalu mengecek slip digital atau pemberitahuan resmi ketika pencairan sudah benar-benar dilakukan. Sekarang mari kita bahas kapan dana rapel dan kenaikan pensiun ini mulai dicairkan. Jadwal resminya dilakukan secara bertahap, dan bagian inilah yang paling dinantikan oleh banyak pensiunan. Pencairan akan dilakukan dalam beberapa tahap karena pemerintah tidak menyalurkan dana rapel secara sekaligus ke seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa alasan penting di balik ini. Beban administrasinya sangat besar karena jumlah pensiunan mencapai jutaan orang. Sinkronisasi database di setiap daerah juga berbeda-beda tingkat kesiapannya. Beberapa wilayah masih menggunakan sistem lama sehingga membutuhkan waktu tambahan. Selain itu, pemerintah juga ingin mencegah kerumunan di bank dan memastikan alur distribusi tetap tertib dan aman. Tahapannya kira-kira seperti ini. Tahap pertama untuk pusat dan wilayah dengan administrasi tercepat biasanya mencakup kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar. Tahap kedua untuk wilayah menengah termasuk kabupaten besar dan kota penyangga. Tahap ketiga untuk daerah yang membutuhkan penyesuaian ekstra, biasanya wilayah dengan jaringan Taspen atau Asabri yang lebih terbatas. Tahap keempat, proses rekonsiliasi untuk ahli waris dan pensiunan kategori khusus, termasuk kelompok yang datanya harus diverifikasi ulang. Biasanya, dana rapel akan masuk ke rekening bersamaan dengan pembayaran pensiun bulanan, atau kadang melalui slip khusus rapel pada hari yang berbeda. Bank penyalur seperti Bank Mandiri Taspen, BRI, BNI, BTN, atau bank mitra lainnya akan memberikan pemberitahuan lewat layanan SMS atau aplikasi ketika ada dana tambahan masuk. Jika teman Anda sudah menerima, sementara Anda belum, jangan langsung khawatir. Ini adalah hal yang normal karena proses pencairan dilakukan secara bertahap. Selama nama Anda tercatat aktif di Taspen atau Asabri dan status pensiun Anda valid, hak Anda pasti akan dicairkan. Perlu diingat bahwa mekanisme Taspen dan Asabri memiliki perbedaan. Untuk Taspen bagi ASN, administrasinya lebih sederhana karena data ASN cenderung lebih konsisten. Slip digital biasanya cepat tersedia, dan rapel sering muncul bersamaan dengan jadwal pensiun bulanan. Sementara Asabri untuk TNI dan Polri memerlukan verifikasi tambahan karena struktur pangkat dan jenjang militer yang berbeda. Sinkronisasi dilakukan antara gaji pokok baru dan pangkat terakhir, sehingga pencairan rapel kadang muncul dalam slip terpisah dengan nominal yang cukup besar. Untuk memastikan bahwa Anda termasuk dalam daftar penerima, Anda tidak perlu repot-repot datang ke kantor Taspen atau Asabri. Pemerintah sudah menyediakan cara pengecekan yang praktis. Untuk Taspen, Anda bisa mengeceknya melalui aplikasi Taspen Mobile, situs web resmi Taspen, SMS pemberitahuan dari Bank Mandiri Taspen, atau slip digital pensiun bulanan. Untuk Asabri, Anda bisa mengecek melalui aplikasi Asabri Mobile, kantor cabang jika perlu verifikasi langsung, atau notifikasi bank dan slip pembayaran pensiun terbaru. Jangan pernah percaya informasi yang meminta Anda membayar biaya atau mengirimkan kode OTP, karena pemerintah tidak pernah meminta biaya untuk pencairan rapel. Selain itu, pemerintah juga melakukan beberapa pembaruan besar tahun ini yang jarang dibahas. Proses penyaluran pensiun mulai terdigitalisasi, di mana verifikasi keberadaan uji hidup bisa dilakukan lewat aplikasi, slip pensiun dikirim secara otomatis, dan rekonsiliasi ahli waris menggunakan data dari Dukcapil. Hal ini sangat mempermudah pensiunan, terutama yang tinggal jauh dari pusat kota. Data pensiunan kini terintegrasi antar kementerian, termasuk BKN, Kemendagri, BPKAD daerah, TNI, Polri, dan Dukcapil,
sehingga potensi kesalahan menjadi jauh lebih kecil. Selain rapel, ada rencana peningkatan tunjangan kesehatan, bantuan kesejahteraan tahunan, dan penyesuaian kenaikan yang lebih rutin. Tujuannya adalah memastikan kesejahteraan pensiunan tetap stabil. Beberapa pertanyaan umum juga sering muncul. Rapel bisa diambil tunai di bank, tetapi mayoritas akan langsung masuk ke rekening. Semua pensiunan akan menerima rapel jika data mereka aktif dan tidak ada masalah administrasi. Ahli waris hanya perlu mengurus dokumen ulang bila ada perubahan status, misalnya pernikahan kembali, perubahan kartu keluarga, atau perpindahan bank. Ada yang menerima lebih cepat karena sistem dibagi berdasarkan wilayah dan tingkat kerumitan data. Kenaikan ini bersifat permanen. Gaji baru menjadi dasar pembayaran bulanan Anda berikutnya. Penting juga untuk selalu waspada terhadap penipuan. Saat pencairan besar berlangsung, sering muncul modus penipuan, seperti telepon yang mengaku dari Taspen atau Asabri, meminta kode OTP, meminta biaya administrasi, atau menjanjikan percepatan proses. Ingatlah, Taspen dan Asabri tidak pernah meminta biaya atau kode OTP Anda. Abaikan semua pesan yang mencurigakan. Dampak kenaikan ini cukup signifikan. Biaya kesehatan dan kebutuhan sehari-hari terus meningkat, dan pensiun lama sulit mencukupi kebutuhan. Dengan adanya kenaikan ini, diharapkan daya beli membaik, kualitas hidup meningkat, keluarga lebih tenang, dan para pensiunan merasa dihargai secara layak oleh negara. Langkah praktis yang bisa Anda lakukan saat ini adalah pastikan aplikasi Taspen atau Asabri Anda aktif, periksa slip pembayaran terbaru, catat tanggal pembayaran pensiun bulanan, perhatikan kenaikan saldo, hindari penipuan, dan jika ada data bermasalah segera perbarui di kantor cabang. Kedepan, pemerintah berencana melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem pensiun, tidak hanya menaikkan gaji, tetapi juga memperbaiki formula manfaat, menyesuaikan gaji pokok secara berkala, memangkas birokrasi, dan menambah program kesejahteraan lanjutan. Jika semua berjalan lancar, pencairan akan lebih cepat, kenaikan lebih rutin, dan pelayanan menjadi lebih modern serta manusiawi. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, ingatlah bahwa saya selalu menghadirkan pembaruan resmi terbaru, bukan sekadar rumor. Setiap pengumuman dari Presiden, perubahan Taspen atau Asabri, kenaikan pensiun, atau jadwal pencairan, pasti akan saya bahas dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Jadi, tekan tombol berlangganan sekarang juga, agar tidak ketinggalan informasi penting seputar pensiun, tunjangan, dan kebijakan pemerintah untuk para pensiunan di seluruh Indonesia.